hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu jika seandainya kalian tahu jawabannya, maka akan menyusahkan kalian. Dan hadis ini mempunyai sababul lurud. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi juga mempunyai sababun nuzul. Sababul lurud hadis ini ketika Rasulullah SAW berkhutbah di mimbar, Rasulullah SAW berkata, "Ya ayuhan nas, inna Allah wajaba alaikumul hajj, fahujju." Hai sekalian manusia, Allah mewajibkan kalian untuk haji, maka hajilah kalian. Tiba seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, afi kulli 'am?" Ya Rasulullah, apakah setiap tahunnya? Rasulullah SAW marah besar dengan pertanyaan seperti ini. Apa kata Rasulullah? "Wallahi law qultu na'am lawajabat." Demi Allah, jika seandainya aku katakan iya, maka pasti niscaya kalian wajib menunaikan haji setiap tahun. Dan kalau seandainya wajib, dan sangat yakin bahwa kalian tidak akan bisa Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushd fa'amanna bih wa lan nushrika bi rabbina ahada. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kaum muslimin dan saudara-saudara seiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan syarah hadis Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan ini adalah pertemuan yang kedua membahas tentang masalah perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Kita masuk ke hadis yang pertama dari awal bab, atau hadis yang ke-156. Sebagian cetakan hadis ke-160, yaitu hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'uni ma taraktukum." Biarkan aku, sekali lagi aku membiarkan kalian. Fa innama, sesungguhnya, ahlaka man kana qablakum, yang membuat hancurnya umat-umat sebelum kalian, kathratu su'alihim, banyaknya mereka bertanya, wa ikhtilafuhum, dan
seringnya mereka menyelisihi ala anbiya'ihim, para nabi mereka. Fa idza nahitukum an syai'in fajtanibuh, jika seandainya aku melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah, dan jika seandainya aku perintahkan kalian dengan sesuatu maka datangilah semampu kalian. Hadis muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW tidak menginginkan para sahabatnya bertanya sesuatu yang akan memberatkan umat-umat setelah mereka atau generasi-generasi setelah para sahabat. Sebagaimana yang telah ditanya oleh umat sebelumnya, sebelum Islam, nabi mereka kemudian memberatkan mereka sendiri. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling berat azabnya seseorang bertanya kemudian turun hukum memberatkan kepada orang lain karena pertanyaannya tersebut. Bertanya pada zaman Rasulullah SAW nyaris sesuatu yang sangat langka, sehingga Al-Quran sering membukukan pertanyaan para sahabat hanya berbilang jari saja. Di dalam Al-Quran ada tentang yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya apa yang layak mereka infakkan untuk keluarga mereka. Yas'alunaka anil mahid, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang haid. Dan itu sangat sedikit, karena mereka telah belajar dari pengajian-pengajian Rasulullah SAW. Sering kali Rasulullah menghardik orang yang bertanya, karena dengan bertanyanya mereka kepada Rasulullah SAW akan memberatkan generasi-generasi setelahnya, atau bahkan memberatkan orang yang bertanya. Oleh sebab itu ayat ini adalah syarahan dari surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu jika seandainya kalian tahu jawabannya maka akan menyusahkan kalian. Dan hadis ini mempunyai sababul lurud, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi juga mempunyai sababun nuzul. Sababul lurud hadis ini ketika Rasulullah SAW berkhutbah di mimbar, Rasulullah SAW berkata, ya ayuhan nas, inna allaha wajaba alaikumul hajj, fahujju. Hai sekalian manusia, Allah mewajibkan kalian untuk haji, maka hajilah kalian. Tiba seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, afi kulli am? Ya Rasulullah, apakah setiap tahunnya? Rasulullah SAW marah besar dengan pertanyaan seperti ini. Apa kata Rasulullah? Wallahi law qultu na'am lawajabat. Demi Allah, jika seandainya aku katakan iya, maka pasti niscaya kalian wajib menunaikan haji setiap tahun. Dan kalau seandainya wajib, dan sangat yakin bahwa kalian tidak akan bisa melaksanakannya. Ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum, juga mempunyai sababun nuzul, yaitu seseorang bertanya di majelis Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah membuka pertanyaannya, ya kalian manusia bertanyalah, sesungguhnya tidak ada satupun pertanyaan yang kalian ajukan kepada saya kecuali yang akan saya jawab. Datang seseorang, dia bertanya, ya Rasulullah, di mana unta saya? Pertanyaan masalah unta. Apakah memang dia mempunyai unta hilang? Apa katanya? Sungguhnya unta kamu di tempat sana dan dia terikat di sebuah pohon.
Dan benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian datang lagi seseorang. Ya Rasulullah, aina abi? Di mana ayahku? Rasulullah SAW menjawab, abuka finnar. Ayahmu di neraka. Akhirnya apa? In tubdalakum tasukum. Yaitu ketika nyata akan pertanyaan tersebut dijawab oleh Rasulullah SAW akan membuat sakit. Sehingga Rasulullah SAW mengobati sahabat tadi dengan ucapan diulang lagi oleh Rasulullah, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu sama-sama di neraka. Semenjak itu menjadi pelajaran yang besar atau yang sangat agung bagi kalangan sahabat Rasulullah SAW, bahwasanya mereka bertanya, tidak akan bertanya kecuali hal yang sangat mendadak sekali. Lihat bagaimana Hudzaifah ketika Rasulullah SAW berceramah khutbah seharian penuh tentang hadis di akhir zaman. Kemudian Rasulullah menerangkan bahwa akhir zaman nanti Madinah akan keluar semua penduduk Madinah. Di saat Madinah dipenuhi dengan merimpah ruah kekayaan di Madinah dan manusia keluar. Sampai-sampai anjing mengencingi mimbar Rasulullah SAW. Apa kata Hudzaifah? Demi Allah, saya sangat menginginkan, bahkan saya rela digantikan dengan dunia dengan segala isinya. Saya ingin bertanya kenapa penduduk Madinah keluar dari Madinah kepada Rasulullah. Akan tapi pertanyaan ini terhalangi karena takut pertanyaan ini akan memberatkan Rasulullah SAW dan akan turun ayat. Dan itu juga berlaku, dan ini salah satu adab penuntut ilmu pada gurunya. Abdullah bin Abbas menahan puluhan tahun untuk bertanya kepada Umar bin Khattab, gurunya, Amirul Mukminin. Satu pertanyaan, setelah puluhan tahun dia baru bertanya. Dia katakan, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya pertanyaan ini, siapa dua orang yang di dalam surat At-Talaq yang saling berbisik-bisikan? Dijawab oleh Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dialah Hafsah dengan Aisyah? Kita begitu. Itu anaknya. Apa katanya? Ya Amirul Mukminin, sungguhnya hal ini sudah lama saya pendam, sekarang baru bisa masuk. Sekarang baru saya bertanyakan. Oleh sebab itu suatu hal yang berbahagia sekali kalangan para sahabat adanya orang-orang Badui datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya. Suatu hal yang sangat berbahagia sekali di kalangan sahabat adanya orang-orang Badui. Dan mereka mengambil istifadah dengan pertanyaan tersebut. Dan di sini ilmu bahwa pertanyaan-pertanyaan yang datang dari orang-orang yang bodoh, kadang-kadang kita sepelekan, kadang-kadang kita tertawai dan semacam. Padahal satu sisi pertanyaannya menerangkan hakikat hidupnya. Kadang-kadang pertanyaannya menerangkan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Toh kalau seandainya salah mereka di dalam bertanya, mereka tidak akan dicela oleh Rasulullah SAW sebagaimana dicelanya para sahabat yang lain. Ini yang membuat mereka bangga. Oleh itu sering lagi Rasulullah SAW mengemukakan pertanyaan kepada para sahabatnya dan mereka jawab Allah wa Rasuluhu a'lam. Dengan kadang-kadang dengan jawaban seperti itu. Hadis Mu'adz yang menyatakan, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah hak Allah Subhanahu wa taala? Kewajiban Allah kepada manusia dan kewajiban manusia kepada Allah? Apa dijawab oleh Mu'adz? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Sering kali Rasulullah SAW bertanya kepada jamaahnya, kepada para sahabat Rasulullah, atadruna mal muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Mereka pun menjawab. Kadang-kadang dengan kata-kata Allah wa Rasuluhu a'lam. Al-muflisu fina ya Rasulullah. Allah wa Rasuluhu yang lebih tahu. Akan tapi yang kami tahu orang bangkrut, orang yang awalnya kaya kemudian hilang hartanya, habis dagangnya, itu yang bangkrut. Apa dijawab oleh Rasulullah? Tidak. Orang yang muflis di dalam agama adalah orang yang mencela ini, orang yang mencaci ini, orang yang menghantam ini, orang yang memukul ini. Kemudian diambil
dosanya nanti di akhirat, kemudian diberikan kepada orang yang dizaliminya sampai tidak ada lagi dosa, baru diambil kebaikannya. Jadi Al-Quran juga membukukan bagaimana Bani Israel, jadi umat yang disebutkan oleh Rasulullah, hancurnya umat ini, umat-umat sebelum kalian, hancurnya mereka karena banyaknya bertanya kepada Nabi mereka dan seringnya mereka menyelisihi Nabi mereka. Menunjukkan bahwa hancurnya umat itu tidak hanya dengan bala, dengan bencana, dengan musibah alam, akan tetapi bahkan sering hancurnya umat karena mereka menyelisihi Rasul mereka. Lihat bagaimana Bani Israel ketika mereka yang membuat masalah dengan Nabi Musa alaihissalam, yang cerita diturunkannya Baqarah, surat Baqarah menerangkan sapi betina. Antum tahu semua ceritanya, bahwa ada di zaman Bani Israel seorang paman yang kaya raya. Kemudian dia memiliki keponakan yang sangat dia sayangi. Akan tetapi keponakan ini dia begitu tamak dan labah, sehingga menunggu kematian pamannya untuk mendapatkan warisan adalah hal yang sangat lama, pekerjaan yang sangat lama. Akhirnya dia bunuh secara diam-diam, meninggal. Tetapi untuk menutupi perbuatannya, dia ikut bersedih, dia ikut menghubungikan, dia ikut dan semacamnya. Bani Israel mempunyai kecurigaan kepada keponakannya ini, kan, tapi tidak mempunyai bukti. Yang akhirnya mereka datang kepada Musa alaihissalam. Tolonglah. Apa kata Nabi Musa? Sangat mudah sekali. Kalian potongkan kepada saya sapi betina, kemudian kalian pukulkan kepada yang mati tersebut, dia akan berbicara siapa yang membunuhnya. Balik mereka. Kemudian punya rapat, mereka bilang, wah ini hal yang sangat luar biasa, ini yang sangat mukjizat, mestinya ini sapinya berarti juga sapi yang luar biasa. Mereka datang Nabi Musa alaihissalam. Katanya, ya Musa, kira-kira sapi yang bagaimana yang kami harus pilih? Nah, di sini timbul musibah mereka, di sini timbul bencana. Ya udah, kalau kalian gitu, pilihlah sapi yang tidak pernah dibajak. Balik lagi, kemudian mereka, oh ini luar biasa, ini nggak cukup, ini banyak sekali sapi yang nggak dibajak. Pergi lagi mereka datang, kemudian mereka berkata bahwa, ya Musa, apa kira-kira ciri-ciri lain? Mungkin menemukan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menerangkan ciri-ciri yang akhirnya nyaris mereka tidak bisa melaksanakannya. Bukan tidak mau, tidak bisa melaksanakan. Mereka bertanya tentang warnanya. Launuha safra'u launuha tasurun nazirin. Kuning, keemas-emasan, tidak pernah dibajak, belum pernah kawin, belum ini, enggak didapatkan. Sampai mereka bertanya setelah itu kepada Nabi Musa, kalau begini caranya, ciri-cirinya, kemana mau kami cari sapi itu? Enggak bisa juga mereka. Akhirnya ditunjukkan oleh Nabi Musa, kalau kalian ingin mendapatkan sapi tersebut, tuh cari di daerah sana jauh. Ada seorang bujangan yang mempunyai orang tua yang dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Aturannya dia beli murah, mereka beli murah, akan tapi terpaksa mereka membeli dengan emas yang berat. Yang juga memberi keuntungan bagi bujangan yang berbakti kepada kedua orang tuanya itu dengan menjual sapinya tersebut. Sudah itu munasabah, hubungan hadis ini dengan judul bab kita, yaitu menjaga sunnah dan adab-adabnya, adalah kalimat yang berikutnya. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Jika seandainya aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah. Dan jika seandainya aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian.
Intinya bahwa syariat, dan ini penting, intinya bahwa syariat adalah perintah dan larangan. Tentang masalah khabar dan berita itu adalah ziyadah, keutamaan dari Allah yang alhamdulillah Allah telah mengkabarkan. Oleh sebab itu banyaknya kehancuran dan marahnya Rasulullah SAW dari hadis-hadis yang kita bicarakan tadi, itu penyebabnya bukan tentang masalah seputar perintah dan larangan, tapi seputar kabar, berita. Warnanya apa, ayahnya di mana, ontanya di mana. Seakan-akan ingin mengecam para rasul bahwa mereka tidak mengetahui hal-hal yang seperti itu. Memang mereka tidak mengetahui, kan, tapi jelas mereka rasul yang dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabarkan tentang hal yang gaib. Maka merugilah seseorang yang hidupnya membiasakan mempelajari Al-Quran dan Sunnah untuk mencari-cari berita-berita yang ta'ajub dan ajaib-ajaib. Padahal bukan itu di intinya Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan untuk melaksanakan perintah yang ada di dalamnya dan menjauhi larangan yang ada di sana. Tidak perlu Anda mengkaji anjing yang dibawa oleh Ashabul Kahfi itu apakah jenis herder atau dia anjing kecil, warna kuning, warna putih atau bagaimana. Tidak perlu pula antum kaji apakah tongkat yang dibawa oleh Sulaiman apakah dari kayu cendana atau kayu jati atau gaharu dan semacamnya. Hal yang tidak dianjurkan oleh syariat. Oleh sebab itu ada sebagian buku yang hal ini sangat-sangat tidak mendidik kita sebagai seorang muslim yang baik. Adanya kali-kalian mengkali-kali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bismillahirrahmanirrahim dibagi menjadi putus 19. Itu Dr. Khalifah, siapa nama itu? Dr. putus. Coba lihat, alhamdulillahirabbil putus 19 lagi. Dia dikatakan seakan-akan Al-Quran disangkanya teka-teki silang. Iya, memang ada i'jazul Quran. Akan tetapi kalau seandainya mengkaji Al-Quran seperti itu, maka takut kita jatuh sebagaimana jatuhnya Bani Israel.